warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurliani dari kelas 11A2. Saya akan dakwah tentang sholat mencegah kemungkaran dan membangun harmoni sosial. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbun Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Islam adalah agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai penyempurna dan pelurus ajaran-ajaran yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Allah menegaskan bahwa kitab ini adalah pembenar dan pemelihara ajaran yang telah diturunkan sebelumnya. Ajaran Islam tidak hanya menekankan hubungan antara manusia dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga hubungan antara sesama manusia, hablum minannas. Ini menunjukkan bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik vertikal maupun horizontal. Salat merupakan ibadah yang sangat penting dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Isra dan Mi'raj. Dalam salat terdapat dua kualifikasi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama, ada khaisun yang khusyuk dan sahun yang lalai. Salat yang khusyuk adalah dilaksanakan dalam penuh keikhlasan dan ketenangan, mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Sebaliknya, salat yang dilaksanakan dengan kelalaian justru menjadi sia-sia dan tidak memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 bahwa salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kualitas sholat yang kita lakukan. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan mampu membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan khusyuk berpengaruh besar terhadap perilaku dan karakter seseorang. Dengan sholat kita dilatih untuk selalu mengingat Allah, yang pada gilirannya menciptakan ketenangan jiwa dan menjauhkan kita dari maksiat. Sholat juga menjadi pengingat akan tujuan hidup dan mendorong kita untuk berbuat baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ketika kita mengerjakan sholat, kita melakukan komunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara. Ini menjadikan sholat sebagai sarana yang sangat personal untuk memohon petunjuk dan pertolongan dari Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan jaminan bagi mereka yang khusyuk dalam sholat, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2, bahwa beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sholat berjamaah memiliki keutamaan yang besar dalam Islam, di mana pahalanya berlipat ganda dibandingkan sholat sendirian. Dalam sholat berjamaah, kita belajar nilai bersamaan, disiplin, dan saling menghormati. Hal ini penting dalam membangun harmoni sosial di masyarakat. Ketika imam ruku, makmum harus ruku bersama, yang mencerminkan sikap saling menghargai meskipun terdapat perbedaan di antara mereka. Melalui sholat berjamaah, kita juga dapat menumbuhkan kepedulian sosial. Saat kita berkumpul, kita lebih mudah mengenali kondisi dan kesulitan yang dihadapi oleh sesama. Dalam suasana ini, kita diajarkan untuk saling membantu dan mendukung, sehingga tercipta rasa persatuan dan kesatuan dalam komunitas. Sholat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup. Melalui sholat yang khusyuk dan berjamaah, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita agar dapat berpengaruh positif dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Dengan sholat yang baik, kita dapat mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, dan penuh kasih.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.